Pojok Statistik UMG. Teman-teman, kali ini kita kedatangan dua narasumber yang penuh insight, yang akan memberikan insight-insight menarik untuk kita. Beliau adalah, yang pertama adalah Kak Nurfaudia Ashifa. Beliau adalah agen statistik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMG. Halo Kak. Hai. Oke, bisa saya hai di kamera lagi. Perkenalkan diri dan panggilannya siapa? Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurfaudia Ashifa. Saya sebagai agen statistik Universitas Muhammadiyah Gresik 2025. Oke, keren sekali. Yang kedua ada Kak Hafidzatul Daroini. Beliau adalah statistisi ahli muda dari BPS Kabupaten Gresik. Betul. Boleh perkenalkan diri lagi dan apa sih kesibukannya sekarang? Oke, perkenalkan teman-teman UMG, saya Afi dari Badan Statistik Kabupaten Gresik. Kesibukan sehari-hari ngurusin statistiknya Gresik ya. Iya, oke. Oke teman-teman, kita akan ngobrol santai tapi penuh insight hari ini. Kita akan ngobrolin tentang apa sih pojok statistik dan bagaimana cara mendapatkan data statistik resmi dari BPS. Oke. Nah, Mbak Faudia dulu ya. Oke. Mungkin bisa diceritakan dulu nih ke pendengar, sebenarnya pojok statistik itu apa sih Kak? Baik, jadi pojok statistik itu teman-teman yaitu hasil kolaborasi antara Badan Pusat Statistik Gresik dengan Universitas Muhammadiyah Gresik yang memiliki tujuan memberikan pelayanan untuk sivitas akademika untuk mengakses data dengan mudah dan resmi dari BPS itu sendiri. Seperti itu. Oke. Kenapa sih Kak setiap kampus itu harus memiliki pojok statistik? Tentu ya, karena kampus itu tidak luput dari yang namanya tugas, skripsi maupun penelitian yang tentunya sangat membutuhkan data pendukung nih. Nah, kalau data dari BPS itu kan sudah resmi yang menjadi penunjang atau pendukung tugas yang benar lah. Oke, jadi teman-teman, pojok statistik ini menjadi sarana kolaborasi antara BPS dan perguruan tinggi untuk meningkatkan literasi statistik serta mempermudah akses data resmi bagi sivitas akademika. Oke, kalau kita udah ngomongin apa itu statistik nih Kak, untuk peran dan fungsinya sendiri itu boleh dijelasin nggak sih? Boleh banget. Jadi sebenarnya pojok statistik itu memiliki peran yang sangat luas ya, tetapi ada 3 nih yang paling utama. Tentunya yang pertama yaitu sebagai layanan statistik yang nantinya mahasiswa dan dosen itu bisa mengakses data dengan resmi dari BPS yang nantinya bisa digunakan untuk tugas, penelitian maupun skripsi. Kemudian yang kedua yaitu sebagai meningkatkan literasi mahasiswa maupun masyarakat umum terkait dengan data. Lah di sana kita itu belajar nih bagaimana caranya membaca data, mengolah data dan menyajikan data tersebut ke infografis maupun konten edukatif sehingga teman-teman atau orang umum itu bisa membaca dengan sangat mudah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu tentunya sebagai media promosi statistik yang nantinya BPS bisa menyalurkan atau memberikan produk-produk resmi yang akan digunakan oleh masyarakat umum maupun lingkungan kampus itu tersendiri. Oke, tadi kan udah dijelasin ada 3 peran utama ya Kak. Kira-kira dari ketiga peran utama tersebut, yang mana yang lebih sering dimanfaatkan oleh mahasiswa? Yang lebih sering yang tentunya yang pertama sih, karena sering digunakan mahasiswa untuk mencari data tentunya terutama bagi kakak-kakak semester akhir nih yang mau skripsian maupun sedang melakukan penelitian. Jadi mereka datang ke pojok statistik dan mencari data di situ yang resmi dari BPS. Jadi gitu teman-teman, pojok statistik ini berfungsi sebagai pusat layanan data, edukasi statistik, dan promosi produk BPS yang mendukung kegiatan penelitian dan pembelajaran di kampus. Betul seperti itu Iya, ya Kak? betul. Oke. Kalau peran kakak sendiri sebagai agen statistik di kampus itu gimana sih Kak? Bisa diceritain ke teman-teman? Kalau peran agen statistik sendiri yaitu saya bisa dikatakan sebagai jembatan atau narahubung nih Kak antara mahasiswa maupun dosen yang ingin memerlukan data tertentu yang dari BPS lah, sehingga saya itu bisa melakukan komunikasi 2 arah. Ketika nanti mahasiswa itu membutuhkan bantuan langsung dari BPS, saya bisa mengkonfirmasikan ke pihak BPS. Begitupun sebaliknya BPS ketika akan mengadakan kegiatan tertentu maupun ingin memberikan informasi tertentu ke kampus itu bisa melewati saya. Jadi saya melakukan komunikasi 2 arah atau jembatan nih antara mereka, seperti itu. Oke, ada tadi di poin ketiga kalau nggak salah. Ya. Ada untuk membantu teman-teman mahasiswa untuk mencari data resmi dan lain-lain. Itu tuh gimana sih Kak aksi nyatanya gitu? Biar
mahasiswa itu paham bagaimana meningkatkan pemahaman terhadap data gitu. Ya, jadi ketika teman-teman nanti datang di pojok statistik, waktu ada agen statistik, nanti kami bisa bantu nih. Mereka kan nggak tahu caranya mengaksesnya bagaimana nih ke awalnya. Nah, nanti kita bisa bantu dengan cara membuka web BPS. Kita akan beritahu mereka sehingga mereka nantinya bisa melakukan sendiri di rumah seperti itu. Jadi teman-teman nanti di sana bisa tanya nih, gimana cara cari data tahun ini ke tahun ini gitu. Bisa disesuaikan topik tugas mereka. Jadi kami bisa membantu seperti itu. Jadi Badan Statistik ini tuh sangat membantu mahasiswa. Betul ya, Kak? sekali. Oke. Bisa menjadi penggerak literasi data di kampus, membantu mahasiswa memahami dan menggunakan data statistik dengan benar. Oke. Berarti kalau kita berbicara aksi, tentu pojok statistik ini punya kegiatan ya, Kak? Betul sekali. Oke, bisa diceritain atau dijelaskan ke teman-teman gimana Ya, jadi kegiatannya? pojok statistik itu memiliki kegiatan ya. Salah satunya itu setiap bulan kami itu mendapatkan pembinaan langsung nih dari BPSK, yaitu bagaimana cara kita mengolah data tersebut sehingga menjadi konten edukatif maupun infografis. Nah, jadi kita dibina langsung oleh BPS, kita diajari bagaimana kita membuat infografis awalnya, bagaimana kita mencari datanya, membuat outline-nya sehingga menjadi infografis yang akan digunakan oleh mereka nih yang ingin mencari informasi. Kemudian kegiatan pojok statistik juga membuat infografis yang nantinya itu akan ditaruh di pojok statistik virtual seperti itu. Oke, itu tentu bermanfaat banget sih, apalagi Banget kita sih, Kak. ada di era 5.0 Iya. yang semuanya itu berhubungan dengan digital. Oke, sekali. inspiratif sekali sih. Untuk kakak sendiri, apa ada harapan dan ajakan untuk teman-teman? Boleh disampaikan. Tentunya harapan saya sebagai agen statistik nih buat teman-teman, mahasiswa maupun masyarakat luas, data itu nggak memusingkan sebenarnya, dan data itu juga tidak terlalu menakutkan untuk dibaca. Dan harapannya teman-teman itu tidak malas untuk membaca data. Jadi mereka harus meningkatkan literasi data di era zaman saat ini ya, Kak. Apalagi mereka yang akan melakukan penelitian, data itu sangat penting sekali. Dan kalau mereka mencari di data dari BPS, itu sudah data yang resmi dan sudah ada website yang bisa diakses dimanapun mereka berada, seperti itu. Dan harapannya pokoknya teman-teman jangan malas untuk membaca data dan belajar bagaimana cara mengolah data, menyajikan data, dan caranya ya juga datang ke pojok statistik tentunya. Oke, berarti siap menerima ya, dan Iya. siap untuk memberikan bantuan. Betul Jadi sekali. teman-teman, ini menarik banget sih, Kak, jujur. Karena peran pojok statistik ini sangat-sangat membantu mahasiswa, Iya, apalagi betul kita sekali. hidup di era yang penuh digital, semuanya Iya, digital. semuanya serba digital. Kalau gitu kita lanjut ke bagian kedua. Gimana sih caranya kita bisa dapetin data statistik yang valid dan mudah diakses langsung dari BPS, teman-teman. Untuk itu kita udah bareng Kak Hafizatul Daro ini dari BPS Kabupaten Gresik. Oke. Dipanggil Kak Afi ya? Betul? Iya, Kak Afi Oke. aja. Oke, Kak Afi. Boleh dijelasin dulu secara singkat, BPS itu sebenarnya apa dan ngapain aja sih? Oke, BPS mungkin teman-teman sebagian besar udah ada yang mungkin sudah mengenal BPS, atau mungkin ada yang baru dengar ya, atau mungkin dengar tapi dikira BPJS juga mungkin ada gitu ya. Jadi BPS itu adalah Badan Pusat Statistik gitu ya. Badan Pusat Statistik itu apa? Yaitu lembaga negara penyelenggara kegiatan statistik dasar gitu ya, statistik dasar. Jadi statistik dasar mau skala nasional, mau skalanya provinsi, kabupaten, itu penyelenggaranya BPS gitu ya. Jadi kalau teman-teman semua butuh data gitu ya, bisa datang ke BPS ya. Seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Fodia, data itu sudah resmi terpublikasikan gitu ya, sehingga bisa dipakai dan itu metodenya jelas gitu. Dan data statistik dasar itu data yang gimana sih gitu kan? Data statistik dasar itu, atau mungkin gini, teman-teman mungkin ya tiap bulan gitu dengar inflasi di Kabupaten Gresik sekian persen gitu ya, Iya. atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik sekian nih. Nah, itu yang ngitung BPS. Oke, siap-siap. Iya, Tahun ini akan ada iya, inflasi. begitu inflasi, harga beras begini, harga daging naik, harga pulsa, harga ini, itu nanti yang ngitung untuk jadi angka inflasinya. Nah, itu si BPS. Keren Gitu, banget perannya sih. di situ ya. Jadi peran utama BPS Iya, itu termonitoring di situ ya, gitu. mendukung pembangunan nasional. Betul, data-data kami adalah data-data statistik sektoral yang mana itu sangat-sangat dipakai untuk pembangunan di level mulai dari pembangunan kabupaten, provinsi sampai di level nasional gitu. Jadi teman-teman, BPS itu berperan menyediakan data resmi dan akurat
yang menjadi dasar perumusan kebijakan di berbagai sektor kehidupan. Iya, betul. Oke, lanjut. Cara BPS mengumpulkan data. Kalau boleh tahu gimana sih Kak caranya itu? Oke. Kan dapetin data sebanyak itu. Iya, betul. Jadi BPS itu punya dua metode pengumpulan data ya. Yang pertama sensus ya, yang kedua survei. Kalau sensus itu mungkin teman-teman udah pernah dengar nih, sensus penduduk gitu ya, sensus pertanian. Nah, sensus ini itu yang menyelenggarakan adalah BPS ya. Jadi BPS itu punya 3 sensus utama. Sensus penduduk, sensus pertanian sama sensus ekonomi gitu ya. Kalau sensus penduduk itu dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran 0. 2020, 2010, mundur lagi 2000, mundur lagi 990 dan seterusnya gitu ya. Jadi besok 2030. Betul, 2030. Kalau sensus pertanian itu nanti di setiap tahun yang berakhiran 3. Berarti terakhir kemarin 2023, mundur lagi 2013, mundur lagi 2003 ya kayak gitu dan seterusnya. Kalau sensus ekonomi itu setiap tahun berakhiran 6. Gitu ya, berakhiran 6. 2016 berarti terakhir ya, habis itu 2006 dan seterusnya. Nanti ke depan berarti tahun 2026 itu tahun depan gitu. Itu sensus ya. Lalu terus di antara tahun-tahun itu BPS ngapain? Ya survei ya, mulai dari survei yang sifatnya triwulanan, bulanan, tahunan, itu kita semua menyelenggarakan sehingga kita bisa mengeluarkan angka-angka yang dapat dijadikan sebagai kebijakan di setiap level pemerintahan gitu ya, mulai dari angka inflasi. Inflasi itu kan bulanan. Nah, itu kita juga ada survei harga gitu ya. Kemudian angka pertumbuhan ekonomi gitu kan, itu kan setiap triwulanan. Kita juga punya survei industri, mulai industri kecil, industri mikro, kemudian industri besar, itu juga kita ada. Dan survei sosial ekonomi nasional, misalnya ngukur kemiskinan, nah itu juga pakai survei. Ngukur angka ketenaga kerjaan, itu juga pakai survei ketenaga kerjaan itu. Biar gak aur-auran gitu. Oh, jelas tidak aur-auran karena kita menggunakan metodologi statistik yang jelas gitu. Jadi bagaimana sih BPS memastikan data yang dikumpulkan itu biar valid dan terpercaya gitu Kak? Oke. Yang jelas kita lembaga kita itu sudah mengikuti statistik internasional. Mulai dari metodenya, kita punya metode statistik gitu ya yang sudah terpercaya gitu ya, baik level internasional, nasional itu BPS pegang gitu ya. Jadi setiap survei kita nggak asal-asalan, kita punya metode yang jelas, samplingnya jelas gitu ya, metode estimasinya juga jelas. Kita juga dalam pelaksanaan lapangan kita punya monitoring, kita punya evaluasi dan kita punya pengawasan. Kemudian kita juga punya quality gates gitu ya, memastikan setiap step-step, setiap tahap-tahap yang kita laksanakan dalam pengumpulan data itu sudah dilakukan dengan baik dan metode yang tepat. Seperti itu. Berarti hati-hati banget. Betul. Setiap stepnya itu ada monitoringnya. Biar menghasilkan data yang benar-benar valid. Betul. Jadi BPS ini menggunakan metode ilmiah yakni sensus dan survei teman-teman untuk menjamin keakuratan serta keandalan data yang dihasilkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Produk dan layanan data BPS. Produk atau layanan apa yang dapat dimanfaatkan mahasiswa dari BPS Kak? Oke. Secara umum pelayanan kita ada perpustakaan gitu ya. Secara umum nih, perpustakaan, ada konsultasi dan ada rekomendasi kegiatan statistik. Ada juga produk statistik mikro berbayar di level provinsi juga ada gitu ya. Perpustakaan tuh teman-teman bisa datang ke kantor, bisa ke pojok statistik gitu ya, bisa akses website BPS, bisa akses Halo PST dan lain-lain untuk mencari data, kemudian untuk cari publikasi Kabupaten Gresik dalam angka gitu ya, baik itu angka kita statistik sektoral maupun angka statistik dasar ada semua gitu. Kemudian kita juga ada rekomendasi statistik gitu ya, itu untuk OPD atau teman-teman dari instansi lain mau menyelenggarakan kegiatan statistik, saya mau ngumpulin data nih, gimana caranya, metodenya apa, nah itu bisa melalui rekomendasi statistik dari BPS. Kemudian kita juga punya konsultasi statistik nih, misal teman-teman skripsi, saya mau pakai metode apa ya gitu, pakai sistem random sampling atau saya mau pakai multi stage sampling atau apa, silahkan. Oh saya mau konsultasi saya mau BPS, silahkan. Atau mungkin saya mau penelitian ini bagusnya pakai data apa ya gitu, yang tersedia data apa ya, itu boleh
main-main ke kantor buat konsultasi aja boleh, nggak apa-apa. Nice. Gitu. Benar-benar membantu ya. Tapi Iya, monggo silakan, sangat-sangat membantu. ada biaya atau gratis? Oke, kalau soal biaya, semua layanan produk statistik itu gratis, mulai dari perpustakaan, konsultasi maupun rekomendasi, kecuali produk berbayar ada yang masuk PNBP gitu. Contohnya data mikro. Data mikro itu data hasil survei yang bisa dianalisis lebih dalam. Nah, itu nanti bisa levelnya bisa minta ke BPS provinsi melalui Silastik, web Silastik secara online. Jadi tidak harus datang ke sana gitu. Oh gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi memang sangat-sangat membantu ya ini. Iya. Jadi mahasiswa ini dapat mengakses publikasi, tabel data, dan konsultasi statistik secara gratis. Betul. Ya, gitu. Oke. Jadi kan tadi ngomongin soal platform dan digital. Oke, iya. Apalagi kita tadi sudah beberapa kali notice kalau kita hidup di era 5.0 teman-teman, yang apapun itu berhubungan dengan digital. Oke. Ngomongin soal platform dan digital, BPS punya platform atau website apa aja sih, Kak? Oke, kalau mau mengakses data BPS itu sekarang itu ibaratnya nggak datang ke BPS pun tidak apa-apa gitu ya. Banyak sekali cara atau web untuk mengakses data BPS. Yang pertama, data website masing-masing kabupaten kota. Kalau Gresik, misalnya nih Gresik, teman-teman mau cari data di BPS Kabupaten Gresik, bisa buka gresik.bps.go.id. Itu kalau butuh data-data di level Kabupaten Gresik. Misal mau naik lagi nih, saya mau seluruh kabupaten kota di Jawa Timur gitu. Saya mau buka websitenya BPS Jawa Timur. Ya udah tinggal klik aja jatim.bps.go.id gitu. Kalau mau naik lagi nih, mau level nasional gitu di data seluruh provinsi di Indonesia, tinggal buka bps.go.id. Jadi tinggal pilih nama provinsinya, tambahin BPS.go.id, tinggal namain kabupaten kotanya BPS.go.id. Itu sudah tersedia di seluruh BPS kabupaten kota seluruh Indonesia gitu. Itu kalau di website aja. Kemudian perpustakaan, kita juga punya perpustakaan online gitu ya, perpustakaan.bps.go.id. Kita juga punya, kalau mau rekomendasi statistik ya, kita punya Romantik namanya, romantik.bps.go.id. Kemudian kita punya Silastik. Silastik itu dipakai untuk kalau mau ambil data mikro gitu, data mikro atau mau butuh data peta wilayah gitu, itu di Silastik. Kalau mau konsultasi, teman-teman juga bisa konsultasi dengan BPS gitu ya, via Zoom melalui Halo PST. Di Halo PST itu teman-teman nanti bisa mengajukan konsultasi sesuai jam dan tanggal yang teman-teman mau gitu. Jadi misal di Halo PST registrasi, terus klik aja tuh, oh saya butuh mau konsultasi tentang data ketenagakerjaan gitu. Nanti saya mau konsultasi dengan, sudah ada nama-namanya tuh, yang pakarnya ketenagakerjaan di BPS Gresik siapa. Misal Bu Andini, nanti pilih aja Bu Andini, kemudian nanti akan pilih tanggal berapa, jam berapa, nanti akan dapat notifikasi WA berupa link Zoom. Nah, link Zoom nanti teman-teman silahkan masuk Zoom di link sesuai dengan jadwal yang tadi sudah diajukan gitu. Nanti bisa konsultasi via Zoom gitu. Jadi kemudian kita juga punya aplikasi Android namanya Isonasi gitu ya. Itu untuk mengakses data-data BPS Kabupaten Gresik gitu. Jadi banyak sekali platform untuk mendapatkan data BPS dari website resmi BPS gitu. Jadi beda kebutuhan, webnya sendiri-sendiri gitu. Ya, tapi di dalam satu web itu di dalamnya ada tab untuk menuju tab-tab yang lain, sehingga sebenarnya misalnya buka perpustakaan, di situ juga bisa mengakses Silastik, bisa mengakses Romantik, bisa mengakses website kabupaten kota juga gitu. Jadi mempermudah kebutuhan kita dari kabupaten, Ya. provinsi, bahkan nasional. Ya, betul Oke. sekali. Jadi melalui aplikasi seperti Isonastik, ada Ya. web seperti Silastik, Romantik, dan lain-lain, masyarakat dapat memperoleh data statistik dengan mudah, cepat, dan efisien secara online, teman-teman. Oke. Kita lanjut. Kalau begitu, kenapa sih, Kak? Penting banget bagi mahasiswa harus peduli sama data. Oke, yang pertama karena yang pasti teman-teman mahasiswa maupun sivitas akademika, misal dosen gitu ya, pasti butuh data untuk melakukan penelitian, misal atau untuk tugas atau untuk mungkin riset gitu ya. Kita ini berdasarkan hasil survei kita tahun lalu gitu ya, lebih dari 20% gitu konsumen kita atau pengguna data kita itu merupakan mahasiswa gitu. Jadi datang ke BPS, Bu, saya mau riset ini, saya butuh data-data ini. Nanti kita kasihkan insight juga, oh kalau untuk tema ini, data ini misal begini gitu. Kalau data ini tersedianya begini, seperti itu banyak gitu datang ke kami. Kemudian untuk tugas gitu, itu tentu saja pasti butuh gitu. Oke.
Berarti harus peduli banget ya mahasiswa ini. Iya, karena teman-teman kalau mau penelitian tanpa supporting data, ya kita cuma ngomong aja istilahnya ya, nggak ada bukti konkret. Ibaratnya kalau di akun gosip tuh gosip atau fakta, ya kita maunya faktanya by apa, by data otomatis. Kita nggak mungkin bilang oh pertumbuhan ekonomi sekarang lagi bagus loh, indikatornya apa, ya indikatornya pertumbuhan ekonomi misal. Oh sekarang harga-harga barang lagi naik loh, buktinya apa, oh inflasi gitu. Kayak misal oh sekarang pengangguran lagi turun loh, kok bisa, oh angka pengangguran ada gitu. Oh sekarang orang-orang udah pada ini nih, banyak yang menengah ke atas gitu, udah orang miskinnya udah mulai berkurang. Tahu dari mana? Tahu dari data persentase penduduk miskin kayak gitu. Jadi kita ngomongin nggak cuma sekedar ngomong aja, tapi kita punya data gitu. Oh dari kemarin tuh sekian loh penduduk miskinnya, misal 10,sekian%. Sekarang berapa? Oh 9,sekian%. Oh ada penurunan ya? Iya. Nah kita ngomongnya itu ada angkanya, ada datanya, ada faktanya gitu. Jadi nggak cuma sekedar beropini. Betul, iya teman-teman. Apalagi kita mahasiswa betul, ya. Mahasiswa kalau kita cuma berbicara itu yang keluar hanya suara dan kata. Betul. Yang penting itu harus ada fakta dan data. Betul sekali. Tadi kan kita udah dijelasin sama kakak nih, kalau sensus itu setiap ada yang angka 0. Iya, 0. Ada 3, ada 6. Oke. Yang paling dekat kan ada 2026. Oh betul, tahun depan berarti ya ini. Betul. Oh ya. Aku pernah dengar nih kabar yang katanya tahun 2026 bakal ada sensus yang besar. Nah, itu boleh dijelasin sih, Kak. Oke, kalau tahun 2026 itu seperti yang tadi kita jelasin, 2026 itu ada sensus ekonomi. Jadi sensus ekonomi itu apa? Jadi sensus ekonomi itu mengukur seluruh kegiatan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia gitu. Jadi nggak cuma Gresik aja nih yang sensus, tapi seluruh Indonesia kita sensus gitu ya. Dan sensus ini ya kita laksanakan secara serentak di waktu yang sama, di tahun yang sama gitu ya. Dan ini mengukur seluruh lapangan usaha kecuali pertanian. Karena pertanian sudah kita ukur di sensus pertanian yang belakangnya 3 tadi ya. Artinya kegiatan pertanian sudah dihitung kemarin 2023, dan 2026 itu adalah kegiatan seluruh kegiatan ekonomi kecuali pertanian. Mulai dari pertambangan, penggalian, kegiatan pengadaan listrik, industri, perdagangan, komunikasi, apalagi ya banyak sekali, jasa, keuangan, pendidikan, kesehatan, pokoknya semua kegiatan ekonomi sekecil apapun itu nanti kita hitung. Bahkan sekarang itu kita ini ibarat di rumah aja menghasilkan ekonomi kan, ya di rumah aja udah bisa jadi dropshipper gitu. Ya, itu kan udah kegiatan ekonomi itu. Nah, nanti kita potret di sana kegiatan ekonomi di Gresik dan di Indonesia nanti di 2026 itu seperti apa, kan kita potret di 2026. Oke, berarti kita nungguin nih di tahun 2026. Jadi Betul, teman-teman, sensus ekonomi 2026 ini bertujuan untuk memotret kondisi dan perkembangan seluruh kegiatan usaha di Indonesia sebagai dasar kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Betul. Dari Kak Afi sendiri mungkin mau memberikan harapan dan ajakan atau ada pesan-pesan untuk teman-teman? Pesan-pesannya buat seluruh pendengar bukan hanya mendengar ya, melihat ya. Buat seluruh viewer podcast ini ya gitu. Nanti kalau ada petugas dari BPS Kabupaten Gresik, pastikan mereka bawa surat tugas. Pastikan mereka bawa tanda pengenal gitu ya, tanda pengenal bahwa mereka adalah petugas sensus. Kalau mereka sudah bawa surat tugas, bawa tanda pengenal, jangan ditolak, jangan diusir, mereka bukan penagih utang gitu ya, atau bukan bank titil, enggak. Jadi mereka akan mendata kegiatan perekonomian di tempat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di sana punya, di rumah atau di tempat lain punya usaha, nanti kalau ditanya Ibu nama usahanya apa, Ibu kegiatan usahanya apa, omsetnya berapa, produksinya berapa, mohon dijawab dengan baik. Tenang Bapak Ibu, datanya itu kita pakai untuk kebijakan ekonomi di negara kita. Jadi bukan untuk sekedar mengumpulkan terus kita salah gunakan, tidak ya. Jadi nggak usah khawatir, oh data saya nanti disebarluaskan atau data saya bagaimana. Enggak, data Bapak Ibu dipakai untuk memotret kegiatan perekonomian di Kabupaten Gresik maupun di skala Indonesia gitu ya. Misal nih kita mengukur pertumbuhan ekonomi, kita mengukur kegiatan yang lain yang berhubungan dengan ekonomi, itu tentu saja dari data lapangan Bapak Ibu yang kerjakan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sampai memberikan data yang tidak akurat, tidak tepat, otomatis perencanaan bisa tidak tepat hanya karena data yang diberikan tidak tepat, seperti itu. Karena itu sangat-sangat mempengaruhi gitu ya, data yang diberikan dengan output yang dihasilkan serta kebijakan yang dibuat oleh negara nanti sangat bergantung dengan jawaban Bapak Ibu semuanya.
Oke, keren banget sih Oke. hari ini kita banyak memetik pengetahuan baru, ilmu baru yang Ya. mungkin saya sendiri saja belum tahu tadinya Oh, kan. iya. Dari narasumber-narasumber yang telah memberikan materi, kita bisa mendapatkan insight-insight yang menarik dan tentu bermanfaat untuk kita. Apalagi saya mahasiswa dan teman-teman Ya, yang betul. melihat ini. Jadi kita udah belajar dari peran pojok statistik yang bikin kamu lebih dekat dengan data, sampai cara praktis untuk mendapatkan data resmi dari BPS. Oke. Oke. Jadi teman-teman kalau nanti mau cari data, silahkan aja datang ke BPS. Oke, kita tepuk tangan untuk kita hari ini. Oke. Jadi teman-teman, terima kasih telah mendengarkan podcast hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah memberikan insight menarik untuk kita. Sampai jumpa di konten podcast berikutnya.